Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai visi misi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Visi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini merupakan visi yang diharapkan dapat dicapai pada akhir periode pemerintahan Jokowi yang kedua, yaitu tahun 2024. Apa visinya? Visinya adalah pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang maju, berdaya saing, berkelanjutan, serta mengedepankan kearifan lokal dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kalau kita melihat visi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ini sejalan, selaras, ya, mendukung pencapaian visi dari Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi, yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Jadi adanya kesesuaian, keserasian antara visi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan visi Presiden Republik Indonesia pada periode yang kedua. Apabila kita lebih menelaah lebih dalam, ya, maka visi dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif ini paling tidak ada 4 kata kunci. Yang pertama, pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang maju. Jadi harapannya pada tahun 2024, pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia sudah menjadi pariwisata dan ekonomi yang maju. Yang kedua, pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia mampu berdaya saing, ya, dengan negara-negara lain di dunia. Yang ketiga, harapannya, ya, pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia, ya, dapat berkelanjutan, serta pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia mengedepankan kearifan lokal. Ini kalau kita telaah lebih dalam mengenai visi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mengandung 4 kata kunci. Apabila kita lebih memperdalam dari 4 kata kunci visi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini, ya, pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang maju itu maknanya adalah pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif ke depan harus mempertimbangkan perkembangan teknologi terkini, ya, untuk meningkatkan kualitas produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang dihasilkan. Jadi diharapkan pariwisata yang ada di Indonesia dapat memanfaatkan perkembangan teknologi, mulai dari mempromosikan, ya, atau menggunakan teknologi dalam pariwisata, dan memproduksi ekonomi kreatif, ya, tentu dengan ide dan gagasan membuat produknya, memanfaatkan teknologi dalam proses pembuatannya, dalam proses distribusinya, ya, sampai proses memasarkannya dengan menggunakan perkembangan teknologi yang terkini, menggunakan media sosial, ya, seperti Instagram Business, Facebook AdSense, atau menggunakan marketplace, ya, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya memproduksi produk yang kreatif saja, tetapi dalam proses pembuatannya mampu menggunakan teknologi terkini. Ya, ketika mendistribusikan produk tersebut mampu menggunakan teknologi terkini sampai memasarkannya pun, ya, menggunakan teknologi terkini. Sistem pembayarannya pun menggunakan teknologi terkini, bisa menggunakan finansial teknologi, apakah OVO, ya, atau Dana, ya, atau model fintech yang lainnya. Makna kata kunci visi yang kedua dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ya, pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang berdaya saing, maknanya adalah
bahwa produk pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia ini harus dapat menjadi pilihan dibandingkan dengan produk serupa yang dihasilkan negara lain. Ya, untuk sektor pariwisata di tingkat Asia Tenggara ya, kita saat ini masih kalah bersaing dengan Singapura pariwisatanya ya. Pariwisata Singapura mengandalkan eh, wisata perkotaan ya. Malaysia kita ya bersaing ya, mampu bersaing. Tapi dibandingkan dengan jumlah wisatawan yang masuk ke Thailand, kita masih kalah. Nah, Thailand mengembangkan pariwisata. Kalau di Indonesia Bali, di Thailand itu ada Phuket ya, Pantai Phuket Thailand ya. Terus ada pengembangan pariwisata Thailand di bidang keagamaan, ya, kuil-kuil Buddha. Ada juga pengembangan pariwisata di bidang kuliner ya, dan lain sebagainya. Jadi harapannya sektor pariwisata Indonesia dengan segala macam jenis pariwisata yang ada di Indonesia, baik yang eh, berupa pantai, berupa pegunungan, ya, berupa kearifan lokal, ya, kuliner dan lain sebagainya itu harus mampu bersaing dengan negara yang ada di dunia. Ekonomi kreatif pun harus mampu berdaya saing ya dengan negara yang ada di dunia. Apakah ekonomi kreatif di bidang film ya. Saat ini film dikuasai oleh Hollywood, oleh Amerika Serikat. Bollywood, India mencoba menyaingi film-film Mandarin. Saat ini sedang tenar drama Korea ya. Nah, Indonesia harus punya ciri khusus ya. Alhamdulillah film Indonesia sudah banyak yang bekerja sama dengan produser dari luar negeri, apakah dari Amerika Serikat atau dari Jepang, ya, melahirkan film-film yang relatif berkualitas. Ada The Raid, ya, ada film-film yang cukup bagus, ya. Dan aktor-aktor Indonesia sudah banyak yang dilirik untuk dapat bermain di negara-negara lain ya sebagai pribadi yang kreatif ya masuk dalam ekonomi kreatif. Di bidang musik, jangan sampai di negara kita sendiri dijajah oleh musik asing. Harusnya yang menang ya, yang berkuasa musik di Indonesia yang menjadi raja adalah ya berasal dari Indonesia. Apakah itu musik dangdut atau grup band dari Indonesia atau yang sekarang ini kan musik dangdut Jawa ya, nggak masalah. Yang penting ya kita kuasai dulu ya ekonomi kreatif di bidang musik di dalam negeri dan kita mencoba ekspansi ya ke luar negeri. Pernah berjaya di tahun awal 2000-an, musik Indonesia itu sampai menjajah negara tetangga Malaysia ya. Sampai ada kebijakan Menteri Kebudayaan Malaysia itu melarang musik yang dari band Indonesia disiarkan atau diperdengarkan di radio-radio Malaysia. Itu tahun 2000-an ya. Ketika rame Peter Pan, ya, rame-ramenya Kangen Band, dan sebagainya. Selanjutnya, pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang berkelanjutan itu maknanya adalah bagaimana caranya mengelola pariwisata dan ekonomi kreatif dapat dilakukan secara berkelanjutan. Sehingga dapat terus dinikmati hingga generasi berikutnya, hingga anak cucu kita. Nah, maka dari itu, dengan ide gagasan kreativitas, inovasi, imajinasi, maka kita tidak boleh selalu bergantungan pada sumber daya alam untuk memproduksi produk kita, mulai dikurangi. Nah, sehingga akan terus berlanjut produk yang dihasilkan. Karena kalau kita sangat bergantung pada sumber daya alam yang sifatnya tidak bisa diperbarui, maka keberlanjutannya terbatas. Oleh sebab itu, dengan menggunakan ide gagasan kreativitas imajinasi yang sifatnya tidak terbatas, maka akan melahirkan produk kreatif yang
akan berkelanjutan, dinikmati oleh generasi berikutnya, anak cucu kita. Begitupun dengan konsep pariwisata yang dibangun ya, harus mengedepankan kearifan lokal, harus mengedepankan ekosistem, keberlanjutan alam dan lain sebagainya. Jadi jangan kita sangat rakus, sangat ambisius ya menikmati pariwisata dan produk kreatif hanya untuk generasi kita, tidak berlanjut untuk anak cucu kita. Jadi mulai kita berpikir, buatlah kilauan-kilauan yang indah untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Kata kunci visi pariwisata dan ekonomi kreatif yang keempat, bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal itu memiliki makna. Dalam pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif harus fokus dan memprioritaskan kepada kearifan lokal, mengangkat indikasi geografis Indonesia yang sangat luar biasa, ya mulai dari pegunungan, dataran tinggi, dataran sedang sampai lautan, ada danau, ya, ada macam-macam ya yang luar biasa geografis Indonesia sebagai suatu yang original ya, dan merupakan identitas diri bangsa Indonesia yang diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri baik dalam bidang pariwisata maupun dalam bidang ekonomi kreatif. Harapannya dengan membangun ya pariwisata di Lombok, di Mandalika, kelas dunia itu di Mandalika, ada sirkuit motor GP nantinya, maka diharapkan wilayah sekitar Mandalika ini, Pantai Mandalika yang panjang ini dapat diatur sedemikian rupa untuk mengembangkan ekonomi kreatif dari masyarakat sekitarnya. Jadi perlu dibentuk ya, spot-spot ekonomi kreatif yang menunjukkan identitas kearifan lokal dari Nusa Tenggara Barat. Jangan sampai lahan-lahan di sekitar Mandalika ya, itu dikuasai oleh investor-investor besar atau investor asing, sehingga tidak memunculkan kearifan lokal di sekitar Mandalika yang nantinya akan menjadi salah satu pusat pariwisata unggulan Indonesia ya. Jadi saya mengharapkan jika kita memiliki kemampuan untuk mempromosikan sektor pariwisata atau ekonomi kreatif yang berjalan berdampingan dengan pariwisata di daerah kita masing-masing, maka lakukanlah. Ya, apa yang kita bisa. Apakah di video, ya, terus didesain sedemikian rupa, diupload di YouTube, dipromosikan di IG, ya, sehingga akan menarik wisatawan, baik lokal atau internasional. Kalau situasinya masih pandemi, ada pembatasan-pembatasan, apakah itu PSBB atau PPKM, maka pariwisata dan ekonomi kreatif ya dengan menggunakan teknologi bisa pengembangannya menggunakan aplikasi virtual reality. Jadi berwisata secara virtual ya. Virtual tour pariwisatanya. Ya, itu banyak aplikasi-aplikasi virtual reality dari luar negeri yang belum banyak kita manfaatkan untuk pengembangan pariwisata dan produk kreatif. Sekarang ketika kita sudah berbicara visi tadi, bahwa visinya jangka panjang tahun 2024, ini masih tahun 2021, maka misi atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai visi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya adalah memperkokoh struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui optimasi pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif. Terus, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga turut serta berkontribusi dalam memantapkan penyelenggaraan sistem ekonomi nasional yang berlandaskan Pancasila. Dari sila pertama, Tuhan Yang Maha Esa, sampai sila yang ke-6.
kelima. Melalui penyelenggaraan pariwisata dan ekonomi kreatif yang efektif dan efisien dengan mengedepankan potensi yang dimiliki Indonesia. Saya kira Indonesia punya potensi yang luar biasa di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya, terdiri dari 17.000 pulau lebih. Setiap pulau memiliki potensinya masing-masing. Apakah potensi alamnya, potensi kearifan lokal ya, sosial budayanya yang perlu kita kembangkan ya untuk peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya. Pemuda Indonesia juga jumlahnya sangat luar biasa banyaknya. Indonesia saat ini sedang dianugerahi bonus demografi. Bonus demografi. Penduduk mayoritas adalah penduduk produktif ya. Ini juga harus kita manfaatkan. Anak-anak muda Indonesia perlu ikut terlibat aktif dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Apalagi dalam menyambut era industri 4.0, ya, diharapkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini ya, mendorong pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif dalam negeri, baik secara kuantitas, secara jumlahnya maupun secara kualitas. Nah, untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Misi yang nomor 2 tadi itu menjadi fokus utama pekerjaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat ini ya dalam pembangunan nasional, khususnya dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif selama tahun 2020 sampai tahun 2024. Ya kita menyadari lah, jadi pandemi COVID-19 di Indonesia, pertama kali orang Indonesia tertular 2 orang, itu pada bulan Maret tahun 2020, setelah itu ada kepanikan-kepanikan ya, bulan April, bulan Mei, kepanikan-kepanikan sehingga ada yang gegap, ada daerah yang social distancing-nya diartikan sebagai lockdown, ditutup wilayah-wilayahnya sampai penutupan pariwisata. Tapi alhamdulillah per hari ini tanggal 24 September, COVID-19 di Indonesia ini mulai mereda. Jadi jumlah harian yang tertular ya, di angka 2.000 sampai 3.000-an. Jadi sudah ada penurunan yang signifikan dibandingkan pada bulan Juni, bulan Juli tahun 2021 yang jumlah penyebarannya, penularannya dalam satu hari sampai 40.000 sampai 50.000, ini tinggal 2.000 sampai 3.000. Kita berdoa agar sampai 0, artinya setiap hari tidak ada yang tertular lagi, dan yang kasus yang masih aktif di Indonesia ada sekitar 50 ribuan. Semoga diberikan kesembuhan sehingga kita terbebas dari COVID-19. Nah, kalau sudah terbebas dari COVID-19, misi ekonomi kreatif dan pariwisata oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, dimulai tahun 2020 dan 2024 diharapkan tercapai, ya akan tercapai. Ya, selama ini kan ada hambatannya di COVID-19. Ketika tadi kita sudah berbicara visi, misi, sekarang kita berbicara tujuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tujuannya banyak. Ingin meningkatkan kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional. Ya. Indikatornya itu nilai devisa pariwisata. Ya, jadi diharapkan para pariwisata mancanegara yang datang ke Indonesia banyak dan mereka membawa uang, membelanjakan uangnya, sehingga ini berkontribusi pada produk domestik bruto di bidang pariwisata maupun ekonomi kreatif. Ya. Para wisatawan membelanjakan uangnya di sekitar pariwisata, penunjang ekonomi kreatifnya berjalan, perputaran uang berjalan, ekonomi berjalan, ya. Dan juga kita diharapkan mampu memproduksi produk yang kreatif yang dapat diekspor. Jadi nilai ekspornya juga meningkat sehingga devisa negara juga akan meningkat.
meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif ya terhadap ketahanan ekonomi, artinya meningkatkan nilai tambah ekonomi kreatif nasional, meningkatkan kualitas dan jumlah wisatawan. Ini orang asing sudah mulai diperbolehkan masuk ke Indonesia dengan tentunya persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, sudah vaksin ya, terus terbebas dari COVID-19 dibuktikan dengan PCR dan lain sebagainya. Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional, tersedianya produk pariwisata kebutuhan, bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan, serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional, dan terlindunginya kekayaan intelektual di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Maka diharapkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini mampu menggerakkan insan kreatif ya, para pelaku industri kreatif ini untuk mendorong mereka mematenkan ya, hak kekayaan intelektualnya. Jadi contoh misalkan batik Pekalongan ya, secara individual atau komunal yang membuat desain batik Pekalongan diharapkan dia mendaftarkan HKI-nya ya, hak kekayaan intelektualnya, sehingga akan terlindunginya ya kekayaan intelektual di bidang pariwisata batik. Ya, dan juga diharapkan pemusik-pemusik, para musisi-musisi juga mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya. Para penerbit ya, penerbit buku dan lain sebagainya, tentu ada ISBN, ada HKI, ya kita dorong ke situ ya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diharapkan dapat melindungi kekayaan intelektual para pelaku industri kreatif. Nah, dengan terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis kajian. Jadi untuk menentukan regulasi atau kebijakan itu bukan karena selera pejabatnya, bukan karena mood dari pejabatnya, tapi berbasis riset ya, berbasis penelitian, ada kajiannya. Kajiannya itu berdasarkan data dan informasi. Ya, jadi hasil kajiannya itu berdasarkan data dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif. Diharapkan kementerian ini itu mampu menghimpun data dan informasi sebanyak-banyaknya yang telah dikaji, diriset, tentu yang berhubungan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang nantinya ini dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dalam pembuatan regulasi atau aturan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, terutama di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Jadi harapannya masyarakat akan terbiasa dengan budaya kreativitas, ya, baik itu yang berhubungan dengan pariwisata atau dengan produk kreatif. Terima kasih telah sama-sama kita belajar mengenai visi misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bisa diskusi apabila saya ada kesalahan atau kekurangan, silakan bisa diketik di kolom komentar ya, kita nanti diskusi ya, terutama dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang sekarang menjadi tanggung jawab dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sedikit saya menjelaskan bahwa sebelumnya pengembangan ekonomi kreatif pada zamannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ada pada Kementerian Perdagangan, lalu ketika awal pergantian Presiden ke Bapak Joko Widodo ya, pada tahun 2015 dibentuk Badan Ekonomi Kreatif yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bertanggung jawab untuk pengembangan ekonomi kreatif. Nah, pada periode kedua Bapak Jokowi, pengembangan ekonomi kreatif itu ada pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sehingga kita perlu melihat juga visi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bertanggung jawab mengembangkan ekonomi kreatif ini ya, agar harapannya ekonomi kreatif Indonesia dapat berkembang. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Sampai jumpa kembali
di channel Yunus Indonesia. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Oke, sampai jumpa lagi.